Ketua KPP 3A. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk menyampaikan materi dengan topik manajemen data intervensi spesifik. Waktu dan tempat saya silakan. Saya biasa dilihat ini harus dibuka. Selamat siang semua. Saya pemateri ketiga dan terakhir, jadi mudah-mudahan tidak membosankan. Karena masalah data memang kadang-kadang kalau kita tidak mengerjakan sendiri, kita hanya melihat angka saja, kita jadi bingung maksudnya ini apa. Jadi untuk kami diberi tugas untuk kita manajemen data di indikator spesifik seperti yang tadi Pak Leren sampaikan dari 29 indikator itu untuk kesehatan. Dinas Kesehatan tanggung jawabnya untuk 11 indikator. Saya tidak memperkenalkan diri lagi ya, moderator. Saya sudah dikenal. Terlalu GR tapi tidak apa-apa lah. Karena tadi moderator sudah sampaikan bahwa saya kepala dinas kesehatan, jadi langsung saja saya sajikan materi dari dinas kesehatan. Ada beberapa outline poin-poin yang mau saya sampaikan, tetapi ternyata beberapa di antaranya secara umum tadi sudah disampaikan oleh teman dari Bapelida. Jadi nanti saya langsung masuk di bagaimana kami dinas kesehatan memanage data yang kami punya untuk menghasilkan cakupan indikator yang akan dijadikan bahan bagi pengambil keputusan bagaimana cara menanggulangi stunting di Kabupaten Malaka. Untuk definisi dan tujuan tadi sudah disampaikan bahwa rencananya adalah data yang ada dari 29 indikator ini akan dijadikan bahan apa yang masih kita perlukan untuk kita tanggulangi stunting. Nah, di sini karena kami punya data itu banyak dan indikatornya pun 11, dari 11 indikator itu banyak indikator kecil, misalnya imunisasi dasar lengkap, itu indikator yang akan dipakai, tetapi di dalamnya pasti imunisasinya apa saja, per jenis imunisasi juga punya. Jadi memang sangat banyak sekali, jadi kami perlu identifikasi dan juga mengikuti tahapan langkah-langkah yang ada di manajemen tentang data. Ya, ini tujuannya kita akan menyediakan akses data karena 29 indikator itu adanya dalam dashboard di tingkat kabupaten. Itu mestinya dashboard 29 itu dikelola oleh Bapelida dan dari masing-masing OPD penanggung jawab, baik dari sosial, dari PU, kesehatan terutama, dan itu dimasukkan semua ke dashboard ini sehingga nanti akses datanya ini bisa dilihat oleh kita semua. Dan lemahnya di lapangan atau di OPD atau di tingkat kabupaten itu nanti bisa kelihatan dan bisa dimanfaatkan untuk apa itu juga nanti terbaca. Nah, dari situ kita bisa lihat untuk khusus. Jadi di situ kita bisa lihat sistem mana yang perlu kita perbaiki. Jadi saya tidak secara umum, tapi kita lihat kalau untuk data yang kita perlukan di aksi 6 ini nanti dia akan berhubungan dengan aksi 1 yang sudah dilaksanakan, yaitu di ansip. Kemudian aksi 2 untuk penyusunan rencana kegiatan, diharapkan di situ salah satu rencana kegiatan yang sudah ada di aksi 2 itu adalah perbaikan sistem manajemen data. Dan yang terakhir nanti pada aksi 7 dan 8, data yang di aksi 6 ini kita akan bawa ke situ. Jadi nanti pada saat kita evaluasi hasilnya sudah ada. Nah, ini tahapan-tahapannya yang kami lakukan. Tadi dia punya rincian dengan definisi operasionalnya sudah disajikan oleh Pak Leren. Kami langsung masuk di next. Yang pertama yaitu untuk identifikasi. Di sini semua OPD terkait dari 29 indikator data itu nanti akan memasukkan data-datanya ke Bapelida. Tapi terutama pertama kita harus mengetahui dulu data apa yang harus kita butuhkan. Seperti tadi Pak Kadis KB, tentu data indikatornya itu tadi keluarga beresiko seperti itu. Kemudian dari PU lain, jadi ada 29 itu harus dikumpul. Dan kebutuhan data itu kita susun berdasarkan jenis intervensinya, ada yang spesifik dan sensitif. Kalau khusus di kami, yaitu untuk indikator spesifik. Dan kebutuhan itu juga disusunnya berdasarkan tingkatan wilayah pemerintahan, seperti yang tadi Pak Kadis KB sampaikan gambar biru yang panjang itu, yang 1 jam kalau ditelepon langsung sampai, tapi kalau alurnya muter saja, nah itu di situ kita akan melihat bahwa tahapan identifikasi itu dia berdasarkan wilayah pemerintahan. Jadi mulai dari lapangan ke desa, desa ke kecamatan, kecamatan kabupaten, kabupaten masuk di tim teknis untuk dashboard kabupaten.
Nah, waktu aksi 1 itu sudah ada informasi awal untuk kita identifikasi masalahnya apa, identifikasi dari kebutuhan indikator masing-masing OPD, masing-masing pengelola lapangan. Di situ untuk kita pemetaan sasaran, kemudian OPD penanggung jawab, sumber datanya dari mana, monitoringnya seperti apa, kemudian indikator-indikatornya apa saja yang kita sepakati. Untuk kesehatan, next, kita sudah masuk di tahapan yang kedua, yaitu penilaian sistem manajemen. Untuk 11 indikator yang ada di Dinas Kesehatan, kami menggunakan beberapa sistem. Ini ada kelemahannya, juga ada keuntungannya. Sistem kami ini banyak. Yang pertama, mulai dari sumber datanya itu aplikasi EPBDM. Kemudian di situ kami ambil datanya, untuk masuk ke aplikasi itu kami ambil datanya dari buku KIA, manual. Kemudian register posyandu. Nah, kami sudah telusuri untuk kami nilai bagaimana kami punya data itu kualitasnya baik atau tidak, atau akurat atau tidak. Di situ kita akan lakukan penanggung jawabnya itu dari puskesmas. Ini 20 puskesmas hadir semua atau hanya perwakilan? 20. Di sini nanti kita lihat hasilnya. Kemudian pelaporannya kita lakukan tiap bulan. Kemudian ada juga sumber data dari Smart STBM. Ini untuk indikator air, kemudian PDS dan lain-lain. Di situ kita ambil dari register pelayanan manual lapangan. Ini penanggung jawabnya casting. Ya, jadi kami sudah bagi seperti itu. Kemudian untuk data Komdat, itu aplikasi Komdat ambilnya dari kohort. Nah, ini bidang-bidang dengan penanggung jawab puskesmas program. Ada lagi aplikasi puskesmas, kemudian ada aplikasi ISPK. Jadi cukup banyak aplikasi yang kami gunakan untuk kami jadikan sumber data, memasukkan data ke Bapelida. Sudah kami analisa. Di sini ada beberapa hambatan dan kendala untuk dari Dinas Kesehatan itu membuat atau menyampaikan data yang bagus. Yang pertama, terlambat. Ya, kita masalah jam karet, masalah tunggal menunda, masalah masukan laporan. Kalau kerjanya saya yakin clear ya, tetapi untuk masukan datanya itu terlambat. Padahal tadi disampaikan oleh dua pemateri sebelumnya bahwa data itu perlu real time. Ya, jadi kalau terlambat, otomatis kesimpulan yang kita harus ambil itu tidak akurat lagi karena terlambat. Karena keadaan lalu dan keadaan sekarang mungkin saja berbeda. Nah, terlambat ini analisanya kami bahwa beban kerja tim yang ada di puskesmas merangkap tugas, belum mengerjakan, belum melakukan, jadi ada beban kerja. Kemudian akses internet. Jadi kalau kita lihat dari 20 puskesmas, ada beberapa puskesmas yang selalu terlambat. Jadi kita bisa simpulkan di daerah itu akses internetnya mungkin yang bermasalah. Kemudian masalah SDM di sini adalah masalah pergantian pengelola. Jadi kalau petugas yang sudah dilatih kemudian dimutasi atau ada izin atau ada cuti pada bulan itu biasanya tidak masukkan laporan. Atau kalau sudah diganti yang baru belum mendapatkan pelatihan. Kemudian yang ketiga, integrasi aplikasi. Karena begitu banyak aplikasi, akhirnya isinya hanya salah satu, salah dua, salah tiga, akhirnya salah semua, tidak diisi. Karena kita harapkan integrasi, kalau bisa dijadikan satu, tetapi karena tidak jadi satu, yang isi juga orang berbeda-beda penanggung jawabnya, baku harapnya muncul lagi. Ini analisa kami ya. Kemudian pengalihan laporan, ini bisa juga antara data manual yang diinput ke aplikasi kadang selip, baca salah atau apa, ada faktor human errornya di situ. Kemudian kerjasama dari Instek untuk menggerakkan sasaran. Saat sasaran tidak ada di tempat harus di sweeping, data tidak real time. Jadi kadang-kadang akhirnya menunda lagi bulan depan tunggu dia datang lagi baru kita mau ambil datanya untuk kita input. Jadi ini beberapa hambatan dalam kita mengambil sumber data dan pengumpulan data. Next. Ya, ini saya sudah identifikasi, tadi saya sudah langsung jelaskan next. Untuk tahapan yang berikut kita akan melakukan perbaikan. Tadi sudah langsung saya harapkan, yaitu kita akan membuat kesepakatan untuk kita tepat menginput dan validasi data. Ini kesepakatan di tingkat dinas OPD. Untuk penyusunan rencana tindak lanjut, next nanti saya masuk di rekomendasi aja. Terus next. Ya, nanti rencana berikutnya adalah review terhadap upaya perbaikan yang sudah dilakukan. Ini nanti pasti ada di aksi 8 setelah kita lakukan aksi 7 pengukuran. Next. Ya. Dan yang terakhir ini adalah hasil data yang kami punya, 11 indikator. Ada beberapa yang masih kurang dari target. Tadi diharapkan oleh Pak Ferida bahwa target nasional
target SPM kita sudah masukkan sehingga pada akhir tahun nanti kita Kabupaten Malaka 29 indikatornya mencapai target sehingga dapat dana-dana apa tadi itu ya katanya, tapi kita belum dapat ya. Nah karena itu yang tanggung jawab kita semua untuk memenuhi indikator, dan Dinas Kesehatan mendapatkan beban paling berat ya 11 indikator. Tapi ini untuk target nasional ada yang sudah mencapai pada saat triwulan 3, ini cakupan 3 Oktober triwulan 3, November Desembernya belum ya. Nah di sini yang paling belum bagus itu adalah remaja putri bagus, kemudian ini saya ambil di IDL tadi. Ya, saya ambil untuk imunisasi dasar lengkap. Imunisasi ini kita lakukan setiap bulan di Posyandu. Tetapi ternyata tarikan data aplikasi sampai Oktober 34%, jelek sekali. Karena seharusnya ya di atas 50% mestinya. Jadi inilah tugas kami untuk melihat masalahnya apa. Ternyata untuk awal-awal tahun kemarin stok vaksin dari provinsi ke kabupaten terhambat, jadi tidak ada. Nah, itu yang pertama dari logistik. Kemudian di pertengahan tahun aplikasinya maintenance. Jadi data manual ada, setelah dijalankan logistiknya ada, data manual jalan, ternyata aplikasi maintenance. Jadi akhirnya penginputannya belum semua. Ya, jadi ini rencana tindak lanjut untuk aplikasi ASIK itu nanti rencananya di awal Desember tim dari bidang yang akan mengumpulkan puskesmas menginput data langsung setelah aplikasinya terbuka, karena aplikasi ASIK akan digabung dengan aplikasi PPDM. Kemudian yang lain, target yang lain ini standar lah sampai dengan bulan-bulan seperti ini, karena beberapa memang masih menunggu karena ibu hamil kan dia belum selesai hamilnya. Kemudian yang bayi kurang 6 bulan masih eksklusif masih ada yang belum sampai. Nanti mudah-mudahan di Desember kalau semua sudah selesai kita bisa tarik datanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk Ibu Kadis yang sudah bawakan materi. Sekali lagi kita beri aplaus untuk 3 pemateri kita. Sekarang kita masuk pada sesi diskusi. Untuk samanya kurang lebih 5 penanya dengan menyebutkan nama dari instansi mana. Kemudian pertanyaan atau saran yang diberikan atau masukan yang disampaikan bersifat singkat, padat, dan jelas sehingga tidak mengambang atau melebar luar dari topik kita hari ini. Dan bagi yang bertanya, pertanyaannya ditujukan ke narasumber yang mana, sebutkan sehingga nanti dalam meresponnya baik. Sekali lagi saya ingatkan bahwa materi pertama dari Dr. Rida itu terkait data-data indikator yang sulit kita dapatkan dan berbagai OPD dan desa yang sistem pencatatannya di dalam web Pindabangda itu kadang tidak sama dengan yang ada di desa maupun di OPD, karena rekapan di web itu berbasis desa, sedangkan rekapan di OPD itu kadang sudah tingkatannya per kecamatan, bahkan sudah pemetakan per lokasi. Kemudian dampak dari ini semua, web Bangda itu akan ditutup per 31 Desember pukul 24.00. Jadi kalau misalnya kita terlambat menginput data-data dari Bapak Ibu, maka kita akan terbatas secara maksimal dalam 1 tahun itu tidak baik hasilnya. Sementara program kegiatan sudah kita jalankan. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu peserta untuk bertanya. Kita mulai sesi diskusi. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gerardus dari Puskesmas Romo. Pertanyaan saya tujukan kepada pemateri 1. Tadi sempat disinggung tentang cadangan makanan yang disalurkan melalui kantor pos. Ini kami memberikan sedikit masukan bahwa
cadangan makanan yang disalurkan melalui kantor pos itu yang diberikan adalah ayam frozen dan telur busuk. Ya. Kalau kita lihat ayam frozen ini didatangkan dari luar Pulau Timor, ya. Dan pastinya mengandung bahan pengawet seperti formalin atau borax yang dapat merusak. Bukannya memperbaiki isi, tetapi merusak. Ya. Jadi melalui forum ini, tolong kalau seandainya kami mendapatkan hal seperti itu, kemana kami harus melapornya? Dan lembaga mana yang berkenan untuk menegur mereka? Mungkin demikian. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Kapus dari Nurowo. Ada lagi? Silakan. Baik, silakan Ibu. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati ketiga narasumber, Ibu Kadis Kesehatan, Bapak Kadis KB dengan adik dari Pemerintah. Singkatnya, kita semua peserta rakor hari ini yang sama saya hormati. Saya bertanya langsung kepada narasumber yang pertama terkait permintaan data jumlah pasangan usia subur dengan status kemiskinan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non tunai. Nah, form ini diberikan pada saat tidak salah bulan September sih, dan sampai dengan saat ini data yang telah kami dapat dari petugas dalam hal ini admin sertifikator BPPS untuk yang memfilter data yang ada di sistem terkait penerima bantuan tersebut. Namun yang disajikan dalam jumlah kepala keluarga. Nah, ini sulit untuk kita memfilternya, berarti harus butuh waktu karena harus memfilternya per penerima, harus dikelaskan untuk pus yang menerima BPNT. Kalau memang belum terlambat untuk kita melaporkan, saya akan menunggu lagi dari petugas mereka untuk menyajikan data yang dibutuhkan. Kalau memang belum terlambat prosesnya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, saya mengakhiri. Baik, terima kasih untuk Ibu Kadis Sosial. Masih ada lagi kesempatan, silakan. Mungkin di bagian sebelah sini suaranya, suara emasnya dibutuhkan. Oh ya, silakan Bapak Kadis di depan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan yang mewakili Pemerintah dan juga Bapak Ibu semua yang sangat saya hormati. Jadi tentang kita berbicara dengan manajemen data ini memang butuh suatu keseriusan dari kita semua, termasuk kami. Berbicara mengenai manajemen data ini untuk kita bawa dalam penilaian kinerja pemerintah kabupaten itu memang sedikit, sehingga sedikit pengalaman untuk data ini itu harus betul-betul valid dalam artian contoh posyandu penimbangan harus ada data itu dan dokumentasi. Itu yang perlu mendapat perhatian. Karena yang terkendala selama ini kadang-kadang tidak ada, sudah ada datanya tapi tidak ada dokumentasinya. Itu yang perlu. Sehingga saran saya untuk pemerintah supaya ke depan tolong lihat format yang ada dalam istilahnya
ekonomi yang ada itu yang setiap tahun itu menjadi penilaian kinerja pemerintah itu disebarkan format itu harus jauh-jauh hari supaya kita tidak istilahnya di saat sudah mepet kita minta kesulitan. Dan juga mohon kesadaran dari kita semua karena yang terkendala kadang-kadang format itu pengalaman saya 2 tahun lalu dengan Pak Wery, format itu kita sudah pakai tanpa kita kejar-kejar tidak ini. Itu yang perlu mendapat perhatian dari kita termasuk saya sekarang. Jadi contoh yang dibutuhkan dari dinas peternakan kalau format itu dikasih jauh-jauh hari karena tidak kesibukan kita tinggi bisa juga kita lupa. Dan betul seperti disampaikan oleh Pak Wery tadi bahwa penilaian kinerja pemerintah itu biasa kita mendapat di sini dan malah kali ini kadang-kadang kita kesulitan tidak mendapat itu seperti tadi disampaikan kita belum. Tapi kata belum ini jangan sampai kita sampai dunia kita belum terwujud bagus sehingga kita berjuang untuk kalau bisa kita satu langkah ke depan. Yang berikut kaitan dengan penanganan stunting ini satu hal positif. Terima kasih dari Pak Kadis kedua kami bahwa satu langkah maju itu sudah ada SK gerakan orang tua asuh itu sudah bagus sekali dan perlu kita menyepakati dan dari dinas KB untuk mengurus kita supaya bila perlu sebelum tanggal 15 Desember kita sudah mulai sebelum tanggal 15 Desember supaya jangan sampai akhir dulu kita sudah ada amunisi harus kita ditunda untuk ini. Jadi itu saran saya dan ke depan itu seperti kesepakatan kita kan lalu bahwa kita di sini kalau bisa kita titipkan lewat petugas puskesmas yang pada imunisasi gizi. Nah itu nutrisi ya supaya kami jangan sampai hanya contoh saya dapat di kampung saya tuna besi, saya mau pergi antar beras contoh beras 5 kilo tapi saya keluar bensin ini sekitar 300 ribu. Itu juga akan jadi bangkrut sehingga nanti akan jadi kita sepakat untuk kita titik waktu itu dengan petugas itu supaya dia lebih membeli makanan yang tepat itu harapan kita. Dan kaitan dengan yang berikut untuk ibu gadis kesehatan yang perlu kita mendapat perhatian itu yang kaitan dengan yang itu dalam nilai pertimbangan itu kadang-kadang kendala sedikit di petugas kita mungkin tidak teliti dalam pengukuran pajak apa segala itu yang disampaikan. Jadi itu yang perlu mendapat perhatian dari kita semua. Jadi terima kasih ini beberapa hal yang saya sampaikan, saya kembangkan. Baik, terima kasih Bapak Kadis Peternakan yang sudah memberikan beberapa masukan, saran dan beberapa usulan. Ada lagi? Ini baru 3, masih ada 2 lagi. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas waktu ini juga. Selamat siang semua. Ya, mohon izin sebelum saya berikan masukan, sebelumnya memperkenalkan nama saya Adiasa Bukhari Ros para semua bersama. Yang saya sampaikan bahwa kaitan dengan kegiatan hari ini pertama tentang data. Kita ngomong data, tapi pertama kita harus lihat partisipasi. Ini satu masukan. Dan kalau lihat bahwa ini kalau kita menurunkan angka stunting, berarti kita harus pertama partisipasi. Kalau lihat bahwa ini kedepannya itu kita harus melihat bahwa kalau seandainya kita mau ngomong tentang angka penurunan stunting, kita melihat partisipasinya. Karena kehadiran kita hari ini, saya melihat setiap kali kita pertemuan, berarti banyak yang tidak hadir. Ini bukan kita membela diri, tapi masing-masing punya tanggung jawab seperti itu. Nah, untuk teknisnya, data. Kita data, berarti kita kaitan dengan sasaran di wilayah masing-masing desa. Pertama, data sasaran ini kita harus perlu validasi. Validasinya, nah kita validasi dengan desa, validasi dengan
kesehatan, tim dari kesehatan. Kalau di kecamatan itu puskesmas, kalau di desa di kecamatan puskesmas, desa dengan petugas PKB. Nah, kalau saya lihat bahwa dari yang pertama, pembawa materi yang pertama kaitan dengan data, memang benar kita harus bervariasi. Kalau teknisnya untuk data, kalau kita supaya data itu sinkron, pertama kita harus dengan tim dinas kesehatan. Dalam hal ini dinas kesehatan dengan puskesmas. Kalau seandainya kita, karena saya melihat bahwa teknis untuk tindakan pelaksanaan di lapangan itu orang kesehatan. Supaya kita punya data yang harus akurat, bagaimana caranya? Sedangkan kalau saya melihat dari Kecamatan Bangka Barat, puskesmas bersama ada 16 desa. Nah, kita tidak sempurna seperti itu, anak tidak punya pekerjaan. Nah, tetapi kita harus lebih teliti, perlu kolaborasi, perlu harus konfirmasi kaitan dengan data. Kalau seandainya saya mohon izin, bukan saya membela diri, data untuk kita presentasikan di kabupaten, kita harus benar-benar validasi dengan kaitan dengan kesehatan seperti yang tadi disampaikan materi dari awal sampai akhir. Pertama, kita mau supaya kita punya data yang lebih. Ambil pertama itu dari dinas kesehatan. Kalau dari puskesmas saja, saya kira kami masih yang belum sempurna lah. Tapi kalau untuk data yang akurat, ambilnya di dinas kesehatan. Mungkin dari saya seperti itu, bukan saya mau ini. Yang berikut, mungkin yang kedua, itu dukungan partisipasi supaya kalau ke depannya itu kita harus sama-sama berjuang, sama-sama kerja seperti apa di desa, di kecamatan seperti apa. Ini terima kasih, mungkin masukan dari saya. Iya, dan terima kasih waktu saya. Oke, baik, terima kasih Ibu Kapus Bersama. Satu lagi, kalau tidak memenuhi pertanyaannya pada sesi pertama, maka saya tidak buka sesi berikut. Ya, silakan Ibu. Perkenalkan diri, ditujukan kepada siapa, singkat padat dan jelas. Oke, mohon izin perkenalkan, nama saya Fat dari BPC Yakob. Di sini saya hanya memberikan saran saja berkaitan dengan data. Di sini kami dari BPC Yakob sudah menyelenggarakan pelatihan penggunaan sistem informasi desa berbasis OpenID, di mana untuk 10 desa dampingannya kami, 5 di WWU dan 5 di lain Manen. Nah, dari situ berkaitan dengan data tersebut, aplikasi tersebut dikelola oleh sekretaris desa atau operator desa dan dibantu oleh Nages. Makanya dari situ data kita bisa ambil dari aplikasi tersebut, karena berkaitan dengan website itu mereka bisa update datanya setiap bulan, dan itu website itu bersifat online dan kemungkinan besar bulan Desember ini sudah di online. Dan itu saja dari saya. Baik, terima kasih Ibu. Sudah ada 5 penanya dari peserta yang bertanya ke 3 para narasumber. Mungkin dari ketiga itu ada beberapa yang ditujukan kepada Dr. Rida dan beberapa ke dinas kesehatan dan kedua KBP 3. Saya tidak mengulang. Kesempatan pertama saya berikan kepada Dr. Rida untuk merespon terlebih dahulu. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Bapak Kapus Nurowo, sepanjang yang saya tahu persis sampai dengan detik ini, yang tadi saya sebut CPP itu cadangan pangan pemerintah. Nah, itu bentuknya itu beras 10 kilo yang sebelumnya itu masyarakat terima di kantor desa. Kemarin, itu yang dari ketahanan pangan, lalu kita kerjasama dengan distributor pihak ketiga yang waktu itu berasnya itu langsung disalurkan ke desa. Masyarakat terimanya di desa yang beras itu, yang 10 kilo. Itu basis data yang digunakan untuk itu adalah basis data masyarakat kelompok kategori miskin ekstrim. Kita punya
punya Malaka itu sampai dengan titik ini kita 12 kecamatan, sampai dengan titik ini kita ada di angka 24.327 keluarga. Kalau per jiwanya ada 114.748 jiwa. Nah, jadi ketika sebut cadangan pangan pemerintah, yang pertama kali muncul di pikiran saya itu adalah yang beras itu. Kalau yang tentang ayam beku dengan telur busuk itu mungkin saya butuh konfirmasi lagi karena saya tidak bisa jawab sesuatu yang saya tidak tahu pasti. Oke, mungkin mungkin nanti sebentar ditambahkan oleh Pak Karis P2KB P3A, atau mungkin ada informasi mungkin yang lain tahu, tapi saya tidak jawab kalau saya tidak tahu persis. Oke, poin yang kedua tentang dari Ibu Kadis, dari Ibu Kepala Dinas Sosial tadi tentang data khusus untuk bantuan pangan non tunai itu yang masih menggunakan kategori kepala keluarga. Untuk sampai dengan detik ini Ibu, kita masih punya waktu kita itu ya 1 bulan terakhir ini sampai dengan 31 Desember jam 12 malam. Kalau lewat dari itu maka data akan dikunci. Biasanya untuk yang tingkat provinsi itu ada Ibu Vince dari Bapelitbang Provinsi. Untuk datanya diambil sebagai instrumen penilaian kinerja penurunan stunting di tingkat provinsi. Tapi kalau sampai dengan detik ini masih bisa, kita masih bisa. Satu alasan juga kenapa yang di sini di progress upload itu Malaka itu terhambat sampai dengan aksi 2 itu kadang karena kita boleh isi datanya yang Bapak Ibu lihat ini, yang belum hijau ini karena belum diverifikasi oleh admin kabupaten. Walaupun sudah diisi tapi kalau belum diverifikasi maka datanya masih merah, belum hijau. Jadi belum diverifikasi, belum hijau itu bukan karena kita terlambat, tidak, tapi biar pelan tapi kita memperbaiki kualitas data yang kita punya. Jadi misalnya kalau ada teman-teman dari OPD atau kadang saya kontak teman-teman dari NGO, jangan lupa juga bahwa untuk pemetaan program dan anggaran itu tidak semata-mata hanya dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Misalnya kalau teman-teman di Dinkes itu kan ada BOK. Nah, kalau ada NGO seperti tadi Sidi Bethesda, dan kita punya juga misalnya di tahun ini 2024 itu ada 6 NGO yang sudah kerja di Kabupaten Malaka. Itu anggaran yang mereka gunakan untuk intervensi program kegiatan mereka di Kabupaten Malaka itu kita input juga di aksi 2. Aksi 2 ini dan kita laporkan semuanya ke Kemendagri. Jadi itu kenapa kadang itu kita harus pelan, karena misalnya teman-teman NGO biasanya dia mulai di Januari terus berakhirnya di Desember dan mereka belum bisa kasih kalau program kegiatannya belum selesai. Nah, karena kita harus tahan diri. Jadi alasan kita punya kadang belum hijau itu salah satunya itu. Jadi kami sampai dengan detik ini di Bapelida tetap menunggu kalau ada Bapak Ibu atau teman-teman admin yang ada di OPD yang mau berbagi datanya untuk kita perbaiki kualitas data kita. Bukan dulu juga, tapi 2 tahun lalu itu kita pernah ada di urutan 4 untuk penilaian konvergensi penurunan stunting terbaik nomor 4 untuk Provinsi NTT. Nah, kita coba waktu 1 bulan ini untuk memperbaiki data, sehingga kalau masih ada misalnya Bapak Ibu yang mau kami kontak terus datanya mau diperbaiki, silakan kirim. Saya selalu aktif 24 jam, bersedia untuk dihubungi oleh siapapun itu kalau terkait dengan data. Terus poin yang ketiga, terima kasih untuk
Bapak Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tadi untuk masukannya supaya formatnya kami sebarkan jauh-jauh hari. Oke, saya pikir itu karena masukan saya tidak tanggapi. Terus dari Ibu Kapus Biskama tentang partisipasi, ya apalagi tadi ada penekanan bahwa data paling lengkap, data paling fix itu ada di Dinkes. Ya betul, indikator spesifik itu terkait kesehatan langsung ada di bawah naungan Dinas Kesehatan. Jadi itu jelas wilayah kekuasaannya di tingkat level bawah itu ada di Bapak Ibu Kapus. Dan oke, untuk yang 10 desa binaan CDBT sudah ada tadi. Terima kasih. Mungkin setelah ini atau besok paling lambat itu kami Bapperida akan komunikasi untuk bagaimana caranya kita bisa saling berbagi data. Saya pikir itu dulu, mungkin dari Bapak Ibu materi yang lain. Baik, saya ada satu pertanyaan dari Pak Kadis Peternakan, yaitu untuk bukan pertanyaan, saran lebih tepatnya, pengukuran di Posyandu. Ya terima kasih untuk sarannya. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa kadang-kadang memang ada perubahan dari data manual ke aplikasi, kemudian tentang kompetensi. Jadi untuk pelatihan, untuk penggunaan alat antropometri juga harus ada pelatihan khusus karena tidak semua kader kita latih. Jadi kemarin ada pelatihan untuk para nakes sehingga mereka bisa menjadi TOT untuk para kader, sehingga penggunaan alat antropometrinya juga tepat, tidak selisih, dan nanti waktu penginputan juga tidak berbeda dengan yang data di manual. Mungkin terima kasih yang kami sampaikan seperti itu. Untuk kesehatan hanya itu saja. Cuma saya tertarik dengan yang tadi disampaikan penanya yang kedua sebelum terakhir, yaitu bahwa ada di operator desa data-data itu yang dibantu oleh nakes. Kami harap itu data juga bisa divalidasi sehingga menjadi salah satu sumber data yang bisa digunakan untuk melengkapi indikator-indikator di dashboard kabupaten. Kemudian yang lain, data-data yang kesulitan kami memang data-data yang banyak itu masih data mentah, sehingga memang butuh waktu untuk kita jadikan analisa, jadikan salah satu data valid. Jadi nanti mungkin untuk tim manajemen data di tingkat kabupaten saat validasi, verifikasi itu harus memastikan kevalidan data karena kita datanya juga cukup banyak yang harus disampaikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Terhadap beberapa pertanyaan saya menjawab secara beruntun saja karena ada saling keterkaitan. Yang pertama tentang bantuan atau yang diberikan dalam bentuk ayam beku, itu pemberinya sama sebenarnya dari Kementerian Badan Pangan Nasional yang melalui program tadi. Dia kantor pos hanya menyalurkan saja. Kantor pos. Untuk tahun 2024 itu ada 7 provinsi yang mendapatkan makanan dalam bentuk ayam beku yang didistribusikan itu. Terhadap jenis bantuan ini, kami mencatat banyak keluhan dari teman-teman di lapangan. Selain bahwa keamanan daripada produk itu sendiri tidak ada yang menjamin. Bahkan kami ketika berkoordinasi dengan Balai POM juga mengatakan mereka tidak dilibatkan untuk memastikan produk ini aman atau tidak. Itu dari persoalan pertama yang kami temukan. Persoalan yang kedua, bahwa sasaran yang sudah ditetapkan itu data yang digunakan tidak terupdate dengan baik, sehingga data yang orang yang sudah meninggal beberapa waktu masih ada, orang yang sudah berumur 10 tahun masih jadi sasaran. Terhadap persoalan-persoalan tersebut, dalam rapat koordinasi nasional
kami sudah meminta Pak Roy sebagai Satgas dalam pertemuan sudah menyampaikan keberatan kita ke TPPS, Sekretariat TPPS Pusat untuk menilai jenis bantuan yang kita terima dan memenuhi banyak masalah tersebut, Pak Dus. Jadi persoalan ini sudah kami teruskan ke Sekretariat TPPS Nasional sehingga mereka lah yang akan berkoordinasi dengan semua stakeholders yang ingin memberikan bantuan, sekiranya bisa dikoordinasi lewat Sekretariat TPPS Nasional. Dan juga berhubung telah terjadi pergantian kepemimpinan nasional, tentu langkah-langkah ke depan kita masih menunggu bagaimana berkenaan dengan program-program yang berkaitan dengan percepatan penurunan stunting. Tapi bahwa berkenaan dengan pertanyaan tadi, kami sebenarnya sudah menindaklanjuti sampai ke Sekretariat TPPS Nasional. Dan kita berharap bisa direspon dengan baik. Yang berikut tentang gerakan orang tua asuh. Kemarin pada saat kita melakukan langkah percepatan bersama Bapak PJS dan Bapak Sekda, ada banyak antusiasme dari Bapak Ibu pimpinan OPD. Tetapi kita terkendala dengan momentum waktu yang tidak terlalu baik, maka kita tunda. Kemarin itu sebenarnya ada peluang untuk menambah sasaran penerima, tetapi karena ini Bapak PJS sudah mengakhiri tugasnya, maka kami masih punya satu momentum lagi untuk kita bertemu. Nanti tanggal 2 kami akan undang kegiatan dan kami koordinasi Bapak Sekda supaya 100 sasaran yang sudah ditetapkan melalui instruksi Bupati Melaka kita eksekusi duluan yang 100 itu, tentu mekanismenya sesuai dengan yang kita sudah sepakati kemarin. Yang berikut mengenai data, saya dalam kapasitasnya sebagai Sekretariat TPPS Kabupaten, tadi saya lapor ke Pak Sekda memberikan beberapa petunjuk. Kami sampaikan bahwa petunjuk yang diberikan oleh Bapak Sekda sudah kami tindak lanjuti, tapi hasilnya belum. Beliau minta kita proaktif untuk buat surat dengan Bapak Sekda. Kita sudah lakukan, kita jemput juga belum. Jadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang ada kesulitan Bapak Sekda karena data yang kami minta untuk kepentingan penurunan stunting itu data yang tersedia itu tidak persis sama seperti yang tadi Ibu Kadis Sosial sampaikan. Misalnya data diminta sasarannya per orang, yang ada di database-nya OPD itu datanya tersedia dalam bentuk keluarga. Ini kesulitan-kesulitan yang kita temukan di lapangan. Untuk itu kami sudah berkoordinasi dengan beberapa pimpinan OPD. Sekiranya dapat, kami bisa mendapatkan dari Sekretariat TPPS itu bisa mendapatkan kontak person dari masing-masing OPD yang itu bisa menjadi jejaring kami lah. Jejaring kami untuk kalau urusan data tentang penurunan stunting di Dinas Peternakan, orangnya ini yang kami bisa hubungi sehingga memudahkan koordinasi. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang lainnya saya kira sudah terjawab, dan sekali lagi untuk yang satu hal yang harus kami selesaikan dengan Pak Berida dalam konteks penanggulangan stunting, acuan kita adalah surat keputusan Bupati Melaka tentang tim percepatan penurunan stunting. Jadi saya sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kita semua yang masuk dalam tim itu adalah satu kesatuan dalam upaya bersama ini. Kami dalam TPPS itu kami sebagai sekretariat dan
Bapak Rida itu koordinatornya, tapi bahwa kita semua terlibat di dalam tim tersebut. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Tapi kalau masih ada, terima kasih. Baik, terima kasih untuk respon dari ketiga narasumber. Untuk Bapak Ibu yang tadi sudah bertanya dan memberikan masukan sesuai tadi, walaupun jam ini di puncak ubun-ubunnya kita kepanasan, mohon bersabar sedikit. Karena tadi 5 orang memenuhi kriteria pada sesi pertama, maka saya buka sesi kedua. Kalau tidak ada, saya tutup. Oh ya, ada. Silakan. Mohon sabar sedikit, karena tadi kita mulai jam 10, jadi makan siang 1 jam bergeser. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin Ibu Kadis, di sini saya tidak bertanya atau menyampaikan saran. Saya di sini mohon izin atas nama Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Kebetulan di sini hadir Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Desa, lintas sektor, NGO maupun organisasi profesi terkait dengan kelengkapan data dan pelayanan teman-teman kami di Puskesmas. Mungkin Bapak Ibu yang berada di kecamatan, kepala desa mohon dibantu teman-teman kami di Puskesmas soal pelaksanaan pelayanan, terutama untuk posyandu. Soal kelengkapan data, kalau ada sasaran yang tidak datang, teman-teman kami di Puskesmas alat antropometri yang sekarang itu ukurannya besar, kemudian tingkat error rate-nya tinggi. Kalau dipikul ke sana kemari, tempat untuk penimbangan dan pengukuran itu harus sesuai dengan standar. Kalau tidak sesuai, hasilnya pun tidak akurat. Kemudian kalau dipikul ke sana kemari, juga hasilnya juga mengakukan. Terus teman-teman kami kasihan kalau mereka harus pikul. Kalau yang di daerah dataran di sekitaran Malaka Tengah, Malaka Barat tidak apa-apa, tapi kalau Guna Besi, Tampuli, Bani-Bani, kasihan mereka kalau pikul alat itu kesana kemari, otomatis akan mempengaruhi cakupan pelayanan dan data kami juga pasti tidak akan lengkap. Oleh karena itu, Bapak Ibu jangan bosan-bosannya untuk membantu kami, mendukung, mendampingi, mengawal teman-teman kami, terutama menghadirkan sasaran di posyandu di wilayah kerja masing-masing. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih. Ya, silakan Ibu. Teman-teman ada yang tolong kasih mic-nya. Saya perwakilan dari Bulukan. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Untuk saya ada peserta sama kampusnya juga saya lihat lengkap. Mohon izin Ibu Kadis. Ini terkait dengan data kesehatan Bapak Ibu. ILP ini saya ngomong ILP lagi karena ini sudah berbasis transformasi kesehatan. ILP itu ada satu aplikasi yang disiapkan pemerintah terkait dengan aplikasi satu data kesehatan ASDK namanya. Jadi nanti kedepannya itu aplikasi-aplikasi kita yang banyak itu akan satu namanya aplikasi satu data kesehatan. Dan di dalam ASDK itu terdapat 12 indikator SDM teman-teman. Makanya kenapa 8 puskesmas ini saya push untuk ASDK-nya diisi, karena itu langsung dipantau oleh Kemenkes. Dan ASDK itu teman-teman isinya berkaitan per pusku. Jadi kalau teman-teman isinya di situ, maka ketika Bapak Rida minta data, kita taruh data itu lengkap, di situ lengkap. Apalagi ketika dari Dinkes narik data, kalau datanya kita lengkap, itu pasti akan sangat membantu. Contohnya remaja yang diberikan tabel-tabel darah itu full semua ada di situ. Hanya ketika saya menganalisis ternyata kita masih belum patuh pakai aplikasi itu. Padahal itu punyanya Kementerian Kesehatan begitu.
terkait dengan yang BPSDA tadi, mohon izin ya kakak, mungkin nanti saya juga akan melihat apakah data ini adalah data yang sama dengan yang diinput teman-teman di ASDK, supaya jangan terjadi double kerja gitu, karena teman-teman saya di lapangan ini mereka mengerjakan hal yang saya lihat sama. Contohnya kemarin waktu saya dengan teman-teman kami advokasi, kami diskusi panjang sekitar 2,5 jam kalau saya tidak salah Ibu kami menemukan ternyata data yang teman-teman kami ambil itu adalah data-data yang bakal kalian ambil untuk kunjungan rumah. Jadi sebenarnya itu data yang sama begitu. Jadi mungkin kita bisa izin, mungkin kalau bisa saya sarankan kita sinkronisasikan saja datanya begitu, supaya ketika data yang dibutuhkan teman-teman kalian itu dia sudah punya basic datanya dari teman-teman kami. Itu yang sudah kami coba telaah. Terima kasih Pak Jadi sudah share datanya, dan itu sudah kami cek satu-satu. Ternyata kalau KB dengan Dinkes sinkronisasi datanya bagus, maka itu tidak perlu membuat Bapak Ida harus minta data, push kita untuk minta data, karena itu sudah ada. Jadi begitu ya Bapak Ibu kampus, ASDK itu akan dipakai karena dengan kita tidak ganti. Jadi itu akan dipakai dan itu akan sangat bagus kalau datanya diisi secara disiplin, ya, karena akan sampainya PWS juga begitu. Jadi PWS-nya selama ini kelas kedua, nanti PWS KIA, KPI, DM, TV juga akan. Begitu ya Bapak Ibu, kalau saya titip untuk ASDK-nya terutama untuk 8 target ILP di tahun ini, mohon bantuan data ASDK-nya diisi dulu supaya ketika penilaian tanggal 6 Desember mohon itu presentasi kita Kabupaten bersama. Mungkin itu saja, saya tidak bertanya, saya hanya mengarahkan bahwa kita punya aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada lagi kah? Mas? Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, maka kita cukupkan diskusi kita di siang hari ini. Terima kasih untuk masukan-masukan yang ini mungkin ada respon dari Pak Kadis atau Ibu Kadis terkait masukan dari Dinkes dan Momentum. Masukan, saran, penegasan, penekanan, semua yang kami harapkan untuk ya kita harus koordinasi dan kerjasama, dan terutama sinkronisasi tadi itu supaya kita jangan double pekerjaan akhirnya, karena data yang kita kerjakan ternyata sama. Mungkin ini perlu nanti seperti yang disampaikan Pak Sekali tadi bahwa kita mungkin perlu tahu bahwa data-data yang perlu dari setiap OPD, dari setiap petugas itu kita gabungkan jadi satu dulu, mana-mana yang kita perlu kerjakan bersama, mana yang bisa kita ambil, supaya nanti kalau pas diambil datanya tidak perlu bingung lagi. Untuk Ibu Ika, terima kasih untuk mengingatkan teman-teman puskesmas kalau ASDK berjalan baik, dan kalau ini baru 8 puskesmas, kalau 20 puskesmas bisa jalan semua, nanti baru kita bisa jadikan satu untuk dashboard kabupaten yang tidak beda. SPM semuanya sudah ada. Mungkin itu saja yang saya tambahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir satu hal yang ini, teman-teman di OPD, mohon izin kepada Bapak Ibu pimpinan OPD. Jadi untuk teman-teman admin yang ada di OPD itu, kalau bisa sesekali bisa hadir juga, karena saya lihat kita ini kan hampir setiap OPD ini punya aplikasi pendataan. Nah, mungkin kelemahan kita, saya pikir itu sudah dari anjuran juga waktu kegiatan di provinsi, bahwa hampir setiap OPD, hampir setiap kementerian punya aplikasi sendiri, dan masing-masing kementerian menggunakan metode sendiri untuk mengumpulkan data. Padahal kita tidak pernah punya satu istilahnya
menjadi satu otak untuk memproses data dan aplikasi yang berambulan begitu banyak ini. Jadi mungkin bisa kali depan minta kepada Bapak Ibu pimpinan OPD untuk kami yang para pengelola aplikasi, para admin, kami bisa sesekali kami dulu untuk saling berbagi tentang aplikasi yang banyak ini, karena saya hitung sampai sekarang ini kalau sampai dengan 2 minggu lagi aplikasi tentang TBC dan AIP itu diluncurkan lagi, maka tidak tahu sudah berapa puluh aplikasi yang kita punya, dan memang kita tidak bisa kuasai semua ini aplikasi ini. Baik, saya pikir itu saja. Mungkin ke depan kami akan koordinasi dengan Bapak Ibu pimpinan OPD supaya kami admin berkumpul para pengelola aplikasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan demikian berakhir sudah sesi penyajian materi dan diskusi dari kita. Ada beberapa rangkuman yang perlu kita kerjakan bersama, yaitu data yang diminta untuk kebutuhan web Bina Bangga ini disampaikan secara periodik, yaitu setiap 6 bulan. Jadi pada semester pertama yang belum lengkap, bagi OPD yang belum lengkap, mohon untuk menyerahkan datanya kepada Bapelida. Data apa saja kami tidak, dari sekretariat tidak akan bersurat berulang karena suratnya sudah dikirim dan ditandatangani oleh Pak Sekda sendiri. Mohon kerjasama dari kita semua terkait sinkronisasi data, terus kita upayakan bersama karena ini berbasis web dan aplikasi. Dan yang ketiga, diharapkan untuk masing-masing OPD itu ada admin, disiapkan adminnya, terutama admin itu datang dari indikator perpres yang terbanyak berada di bidang itu, sehingga memudahkan untuk komunikasi, koordinasi, dan lain sebagainya, sehingga dia bisa Pak Wira itu tidak dioper-oper. Pengalamannya kan Pak Wira dioper-oper ke bidang ini, ke bidang itu, ke bidang ini, ke bidang itu. Padahal data ada, si A memegang itu data, tapi dia bilang itu bukan di saya, di D. Nah, jadi ini pada hari ini kan kita rapat koordinasi, jadi hal-hal kecil ini kadang membuat kita terlambat jauh. Akibatnya ya kita penilaian kinerja kita tidak bagus. Demikian saja beberapa rangkuman dari saya. Berharap hari ini manajemen data di masing-masing OPD penanggung indikator dapat dibenahi dan berjalan dengan baik. Dengan demikian, terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. Saya moderator undur diri sebelum acara penutupan dimulai. Jadi setelah tutup baru kita eksekusi yang lain. Terima kasih.